Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali hari ini kita bisa hadir kembali di acara podcast Cerdas Cerita Demokrasi Santai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Teman pemilih, di episode sebelumnya kita juga sudah menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa divisi yang ada di KPU Kabupaten Magetan. Hari ini kita akan membahas terkait hukum dan pengawasan langsung dari ketua divisinya bersama Bu Istika. Selamat siang Ibu Istika. Selamat siang Mas Ki. Mungkin Ibu bisa menyapa teman pemilih di Magetan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ki. Selamat siang Bu. Selamat siang sahabat pemilih dimanapun berada, wabil khusus teman pemilih di wilayah pemilihan Kabupaten Magetan. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman pemilih. Semoga perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang membawa nilai manfaat buat kita semuanya. Baik Bu Istika, terima kasih atas kerawahannya. Seperti biasa ada beberapa pertanyaan pembuka. Tentunya ini diharapkan bisa menginspirasi teman-teman pemilih di Kabupaten Magetan, utamanya pemilih pemula, pemilih muda, dan teman-teman mahasiswa yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Yang pertama mungkin Ibu berkenan memberikan rekomendasi ini untuk terkait pentingnya literasi membaca, sebuah buku ataupun kutipan tokoh yang menginspirasi Bu Istika tentunya dalam perjalanan kehidupan termasuk karir ini Bu. Oke Mas Ki. Saya pikir inspirasi itu tidak harus datang dari buku ya, bahwa inspirasi itu bisa datang dari mana saja, termasuk apa yang selama ini bisa menginspirasi kita sampai hari ini. Kalau saya jujur sampai hari ini tokoh inspirasi saya adalah seorang perempuan yang sangat mulia. Beliau adalah Sayyidah Aisyah, Mas Ki. Dikenal sebagai istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga dikenal sebagai seorang perempuan yang cerdas, berpendidikan, kritis, dan pemberani, serta berpengaruh dalam sejarah Islam. Padanya tergambar sosok perempuan yang menempatkan urusan domestik rumah tangga dan urusan sosial kemasyarakatan dengan secara berimbang dan sempurna. Jadi kehidupan beliau memberikan teladan bagi umat Islam, terutama dalam hal akhlak, pengetahuan, dan perannya dalam bermasyarakat. Siti Aisyah adalah teladan yang luar biasa dari berbagai aspek kehidupan, keberaniannya, kecerdasannya, dedikasinya, dan sikapnya yang sederhana, memberikan inspirasi bagi saya terutama. Melalui kehidupannya kita belajar bahwa setiap individu memiliki peranan penting dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu. Aisyah juga menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang wanita. Selama ini kita memiliki gambaran bahwa muslimah itu kayak ditradisionalkan, yang pendiam, sopan, duduk di belakang, atau diam di tempatnya. Tetapi itu bukan Aisyah, atau bukan tokoh saya. Dia bicaranya belak-belakan Mas Ki. Dia itu membiarkan haknya tidak dilanggar. Dia bahkan memimpin pasukan dalam pertempuran. Dia mengajarkan orang akan Islam. Dia jadi aktif bahkan di ruang publik. Dia bahkan akan menanyai Nabi tentang berbagai hal yang tidak akan secara pasif menerima begitu saja jawaban Nabi. Tapi dia berdialektika, berdiskusi seharusnya bagaimana. Aisyah memang mewakili sosok wanita muslimah yang mampu berbicara untuk dirinya sendiri, menantang dan berdebat dengan kaum pria,
di ranah publik, bahkan memimpin kaum laki-laki dalam peperangan. Bahkan Aisyah pernah memimpin 10 orang yang dijamin masuk surga, Mas Ki, Ya. dalam peperangan. Pernah dengar ya itu cerita tentang itu? Itulah Aisyah. Dia memiliki kesederhanaan, perempuan yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki ingatan yang kuat. Maka juga tidak heran jika ia memiliki ribuan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang sanadnya kurang lebih jumlahnya 2.210 hadis, yang itu diriwayatkan sepakat oleh Bukhari Muslim sejumlah beberapa ratus. Maka sudah selayaknya lah saya sebagai perempuan muslim bertokoh kepada Aisyah adalah luar biasa. Dan termasuk juga selain Aisyah ada Khadijah, Siti Khadijah. Tetapi dalam hal ini Aisyah lebih utama bagi saya. Yang kedua adalah Khadijah. Itu Mas Ki. Baik, terima kasih Bu Istika. Tentunya ini penting juga untuk menjadi perhatian teman pemilih, khususnya di Magetan, bahwa setiap pemilu di data kami perempuan jumlahnya lebih tinggi dari jumlah pemilih laki-laki. Saya kira yang disampaikan Bu Istika ini khusus teman pemilih perempuan bisa menjadikan bagian referensi bahwa setiap mengambil keputusan apa, mungkin bisa membayangkan seandainya Sayyidah Aisyah itu hidup di era sekarang, putusan-putusan apa dan kebijakan apa yang beliau lakukan, tentu banyak referensi lain bisa teman pemilih ambil. Baik Bu Istika, ada lagi satu pertanyaan terkait penting bagi teman-teman pemilih muda, khususnya mudah baper Bu, patah semangat dan lain-lain. Bagaimana jenengan memberikan inspirasi bahwa terkait sebuah kegagalan itu kita harus bangkit lagi, gagal bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Nah, itu perlu teman pemilih tidak hanya dapat dari buku, tetapi tentunya inspirasi dari Bu Istika. Oke, baik Mas Ki, teman-teman pemilih semuanya. Hidup ini sesungguhnya kan fluktuatif Mas Ki, kayak suku bunga perbankan itu loh Mas, naik turun, gagal dan berhasil, ada tantangan dan ada dukungan, dan niscaya memang manusia itu selalu ada di dua sisi tersebut, dan mengalami kegagalan adalah pengalaman yang wajar untuk setiap individu, tidak terkecuali saya Mas Ki. Jadi kalau saya boleh bercerita, dulu sewaktu saya masih muda Mas Ki, saya sempat menjadi agen asuransi Mas Ki. Iya, menjadi agen asuransi. Saya bahkan untuk mendatangi, memprospek individu ataupun keluarga atau ke kantor itu karena belum punya motor Mas Ki. Saya harus pinjam motor Mas Ki. Pinjam kali itu. Iya, pinjam. Karena jauh dari tempat orang tua, pinjam motor. Bahkan kadang naik ojek Mas Ki. Ojek. Nah, apakah saya malu Mas Ki? Enggak Mas Ki. Itu tertempa ya Bu. Iya. Jadi saya enggak malu. Karena rasa malu saya itu sudah tertutupi oleh bayangan bahwa saya akan effort semangat untuk mendapatkan yang saya inginkan. Nah, makanya saya enggak malu. Saya semangat untuk mencapai itu, memprospek agar dapat sesuatu. Terus kemudian saya pernah menjadi guru Mas Ki, 9 tahun. 9 tahun. Jadi pendidik, bersinergi dengan anak-anak didik. Itu bukan persoalan yang gampang. Mengetahui mentalitas mereka, semangat mereka, kemauan mereka, termasuk dengan bersinergi dengan para teman-teman pembimbing atau teman-teman guru. Ada luka, ada baik, ada canda, ada tawa, ada senang, dan bahkan ada yang tidak senang Mas Ki di dalamnya. Dan itu tidak mempengaruhi saya untuk melalui tahapan kehidupan ini menjadi patah semangat. Go on, jalan terus dengan kehidupan ini. Sampai kemudian dunia ini mempertemukan saya dengan yang namanya penyelenggara pemilu. Dimulai dari mana itu Bu? Saya mulainya dari PPK. PPK. Iya, di tingkat kecamatan. Iya, dari PPK. Baik dari tingkatan PPK sampai tingkatan kemudian di kabupaten hari ini, tentu tantangannya sesungguhnya bukan hanya tantangan kompetitor atau kompetisi Mas. Tantangannya itu terletak pada diri kita sendiri.
eh, apakah kita sebagai seorang individu itu dalam menghadapi tantangan itu, apakah kita menjadi takut akan gagal, khawatir akan gagal, atau effort dan semangat kita lebih mendahului sesungguhnya itu. Sehingga kalau saya katakan kegagalan itu sesungguhnya proses alami yang menawarkan pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh. Maka kuncinya berkompromi, berdamai dengan diri sendiri, dan mengubah kekuatan menjadi mengubah kegagalan menjadi kekuatan. Itu yang paling utama. Terus kemudian ada pertanyaan mendasar, bagaimana cara pandang kita terhadap kegagalan? Apakah kegagalan itu bagian dari kehidupan yang seringkali membuat kita memandang diri sendiri dengan cara negatif? Maka kita akan terjebak pada masalah dan kegagalan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kegagalan itu adalah sebenarnya bisa jadi guru terbaik dalam hidup, niscaya kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan menganalisis alasan dibalik kegagalan, belajar dari kesalahan, dan menyesuaikan strategi, kita bisa mengubah rintangan menjadi langkah maju untuk pencapaian di masa depan. Terus kemudian yang paling utama, salah satu insight paling berharga adalah bagaimana kegagalan dapat menjadi sarana introspeksi dan penemuan diri. Saat kita gagal, kita diberi kesempatan untuk menggali lebih dalam, mengenali kekuatan dan kelemahan kita, dan yang paling penting, memahami bahwa kesempurnaan itu mitos, dok. Karena sesungguhnya manusia itu adalah, ya ada kelemahan, ada kelebihan. Maka kalau hanya kesempurnaan saja, saya pikir itu mitos. Dan manusia itu bukan malaikat yang selalu sempurna, yang tidak pernah berbuat salah. Insya Allah manusia, kita, individu pribadi, selalu berbuat salah. Maka proses belajar, berkembang, sinyal untuk melakukan refleksi, memperbaiki rencana, meningkatkan kualitas diri menjadi lebih kuat dan berpengalaman, itu menggapai tujuan yang diinginkan oleh kita. Itu Mas Ki yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Istika atas inspirasinya. Tentunya satu buku dalam lemari tadi mungkin bisa disingkat apa yang telah disampaikan Bu Istika selama 5 menit tadi. Baik teman pemilih, kita akan masuk lagi di tema inti, tapi setelah yang satu ini.
Baik teman pemilih, masih di cerita Demokrasi Santai Cerdas podcast KPU Kabupaten Magetan. Kita akan masuk lebih dalam lagi terkait tupoksinya Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magetan yang kebetulan diampu oleh Ketua Divisinya adalah Ibu Istikah. Ibu Istikah sebagai garda terdepan untuk menjaga integritas kelembagaan, tentunya memastikan demokrasi berjalan jujur, beretika. Sebagai pemangku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan itu mungkin bisa disampaikan Bu Istikah, apa tugas pokok fungsinya itu di wilayah mana saja, Bu? Menyampaikan itu sesungguhnya bukan perkara gampang karena tugas ya Mas, dan itu sudah diatur di dalam peraturan kita. Tetapi ayo saya ajak dulu tentang sebenarnya Divisi Kumlas itu dikenal sebagai apa sih di KPU. Seringkali Divisi Hukum dan Pengawasan itu dikenalnya sebagai selimutnya KPU. Ada di semua divisi ya Bu? Selimutnya KPU. Jadi istilah Divisi Hukum KPU sebagai selimutnya KPU itu bermakna bahwa Divisi Hukum berfungsi sebagai pelindung, sebagai pengawal, dan sebagai pengaman utama yang memastikan seluruh tahapan kebijakan dan keputusan KPU memiliki dasar hukum yang kuat dan aman dari potensi dugaan. Jadi ibaratnya selimut, divisi ini harus hadir menyelimuti di setiap tahapan untuk memberikan perlindungan legalitas, meminimalisir resiko hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita flashback ke dalam norma pengaturnya, maka PKPU 5 tahun 2022 perubahan keempat atas PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, pasal 35 ayat 5 di sana dijelaskan apa sih tugasnya Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota. Yang pertama adalah penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Kalau diucapkan gampang Mas, kayaknya hanya menyusun rancangan keputusan. Padahal di dalam penyusunan rancangan sudah ada template-nya dari KPU. Tetapi tidak serta-merta seperti itu juga. Maka kita tetap harus mengkaji secara sistematis mengenai legal drafting-nya, penyelarasan template-nya, apakah sesuai dengan tata naskah dinas atau belum. Kemudian bagaimana tentang susunan dan format tata naskah dinasnya, yang tentu naskah dinas, tata naskah dinasnya juga di sana. Kepala surat dinasnya, konsiderannya, batang tubuhnya, kaki surat dinasnya, bahkan bold huruf dan sebagainya semua. Kita itu menganalisa tentang itu, menyelaraskan sesuai dengan template yang ada. Kemudian dilanjutkan pembahasan melalui rapat pleno di semua komisioner dalam rapat pleno. Kemudian pemberian paraf koordinasi dan penandatangan oleh Ketua KPU Kabupaten Magetan sehingga terhadap rancangan ini dianggap sah dan memang sah secara normatif karena sudah sesuai dengan yang ada di dalam aturan. Dan prosedur ini harus wajib memenuhi standar operasional untuk memastikan keabsahan hukum, sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta ketepatan materi muatan mengeluarkannya terhadap keputusan tersebut. Yang kedua adalah telaah hukum dan advokasi hukum.
Kita kemarin sempat melakukan telaah hukum karena kita baru saja melakukan di 2024 pemilu sekaligus pemilihan ya Mas Ki. Maka telaah hukum itu banyak dilakukan oleh subak hukum di divisi hukum pengawasan yang bertugas sebagai leading sektornya dalam menangani telaah dan advokasi hukum untuk menjamin kepastian hukum yang saya sampaikan tadi pada setiap tahapan pemilu dan pilkada, meliputi telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu, penanganan sengketa proses di Bawaslu, ataupun kalau misalnya ada di PT UN, perselisihan hasil di MK, serta pendampingan hukum terkait dugaan pelanggaran etik ataupun administrasi yang dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc, BPK, maupun KPPS. Nah, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, terus kemudian produk KPU, berupa keputusan KPU, serta putusan lembaga peradilan, misalnya MK, DKPP, dan Bawaslu. Tujuannya adalah untuk memastikan semua tindakan KPU memiliki dasar hukum yang kuat, kepastian hukum, dan akuntabel. Nah, telaah dan advokasi hukum ini merupakan instrumen yang sangat penting bagi KPU untuk mencegah penyimpangan internal dan untuk mempertahankan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Kalau bisa saya kasih contoh adalah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman divisi hukum, terutama dengan tim subak hukum di KPU Kabupaten Magetan, yaitu satu terkait dengan menyusun daftar inventarisasi masalah pada potensi sengketa hasil pilkada Bupati Magetan kemarin. Terus kemudian apakah itu ada yang menghilangkan hak pilihnya, ada unsur politik uangnya, ada penggunaan suara lebih satunya dan lain-lain. Sekaligus bagaimana langkah-langkah penyelesaian. Terus kemudian membuat kronologi permasalahan PHP, perselisihan hasil pemilihan kemarin. Kemudian melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada teman-teman PPS, KPPS dalam rangka penyelesaian PHP maupun aduan ke Badan Bawaslu. Masuk penyusunan jawaban termohon atau KPU Kabupaten Magetan yang telah dimohonkan oleh pasangan calon beserta penyiapan alat bukti yang relevan dan akurat pada saat pengajuan gugatan PHP di MK kemarin. Terus kemudian ada yang ketiga yaitu dokumentasi dan publikasi hukum, yaitu kegiatan mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya berupa keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Magetan secara tertib, terpadu, dan akurat. Baik Bu, kalau untuk poin yang ini berarti untuk masyarakat bila ingin produk-produk hukum untuk diupdate itu bisa diupdate di jaringan di laman KPU ya Bu? Iya, siap. Jadi produk-produk hukum ini dikelola oleh website JDIH KPU Magetan. Terus kemudian yang di medsosnya ada medsos IG itu, IG KPU Magetan, X, FB, dan TikTok JDIH KPU Magetan. Makanya silahkan nanti monggo dilihat, diklik, diikuti, dan manfaatkan informasinya. Jangan lupa di like Mas Ki, biar keberadaan JDIH KPU Magetan bisa termanfaatkan dengan baik. Gitu. Terus kemudian yang keempat, pengawasan dan pengendalian internal. Jadi dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian internal di KPU ini SPIP-nya berdasarkan peraturan KPU. Jadi saya harus normatif menyampaikan ini Mas Ki. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2023 ini bertujuan memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap hukum dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan melalui monitoring, evaluasi, penilaian resiko, serta penggunaan kartu kendali SPIP dan sistem digital e-SPIP. Nah, kegiatan pengawasan dan pengendalian internal ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan membangun koordinasi yang baik dan transparan dan dengan semua subbagian untuk memantau tahapan kegiatan mulai dari perencanaan,
anggaran, hingga pelaporan berjalan sesuai dengan tujuan lembaga untuk mewujudkan prinsip good governance yang berintegritas. Kemudian masih ada lagi Mas Ki. Nomor 5, nomor 6. Yang kelima ini adalah penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan pemilu dan pemilihan. Serta yang terakhir, penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS. Dari kesemua ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magetan, terutama yang barusan ada pemilihan dan pemilu kemarin, Mas Ki. Baik Bu Is, tentunya teman pemilih tadi dari dalam dialog banyak sekali referensi PKPU, rujukan undang-undangnya, regulasinya. Beberapa teman pemilih juga dipersilakan kalau ingin mengetahui produk hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa KPU adalah pusat informasinya kepemiluan, silakan dikunjungi websitenya JDH KPU RI juga, KPU Magetan juga. Di situ banyak sekali produk-produk hukum yang bisa didapatkan. Baik Bu Istika, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya Ibu terkait pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Magetan. Tentunya KPU Magetan memiliki komitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas melalui sistem pengendalian intern pemerintah SPIP. Mungkin bisa disampaikan Ibu terkait SPIP itu tujuannya apa Ibu untuk kelembagaan? Oke, terima kasih Mas Ki. Jadi sebelum pada jawaban apa tujuan SPIP, seyogyanya kita ketahui dulu 2 poin istilah. Jadi yang pertama tentang SPI dan SPIP itu sendiri. Jadi SPI itu apa sih? Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu SPI. Nah, baru SPIP itu apa? Maka SPIP adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Itu sebenarnya apa? Adalah tindakan dan kegiatan dari SPI tadi. Tindakan dan kegiatan dari SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih unsur-unsur yang dikendalikan dalam penyelenggaraan SPIP? 1. Lingkungan pengendaliannya, misalnya penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi, terus kemudian tentang pembinaan sumber daya manusia dan lain-lain. Terus kemudian tentang penilaian risiko, unsur penilaian risiko. Unsur penilaian risiko ini adalah tentang identifikasi risiko dan analisa risikonya. Jadi bagaimana mengidentifikasi risiko, misalnya mencari kejadian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan instansi dengan menentukan batasan apa yang mungkin terjadi, di mana, kapan, bagaimana peristiwa tersebut dapat muncul, dan menentukan unit atau pejabat yang bertanggung jawab atas risiko tersebut. Baru kemudian mencari analisa penyebab dan dampak. Penyebabnya misalnya menemukan alasan atau akar masalahnya, internal atau eksternal. Kemudian dampaknya apa? Konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan seperti kegagalan target kinerja atau kerugian finansial. Maka kemudian
pengendalian, identifikasi yang ada, mengecek prosedur kontrol yang sudah berjalan saat ini untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, terus kemudian unsur yang lain adalah kegiatan pengendaliannya. Kegiatan pengendalian adalah review atau kerja satuan kerja dari mulai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan lain-lain. Banyak kalau saya sebutkan. Nanti waktunya nggak cukup, Mas Ki. Terus kemudian unsurnya yang lain adalah unsur informasi dan komunikasi, penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, termasuk ini, podcast ini, juga sebagai penyediaan pemanfaatan sarana komunikasi untuk disampaikan keluar kepada masyarakat atau teman-teman pemilih semuanya. Kemudian bagaimana pengelolaan dan pengembangan dan pembaruan sistem informasi yang secara terus-menerus. Tentu ini dilakukan secara berjenjang dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota. Terus unsur yang berikutnya adalah unsur pemantauan pengendalian internal. Apakah pengendalian intern ini secara berkelanjutan sudah dilakukan evaluasi, tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah dilakukan audit dan review dan lain-lain. Nah, baru kemudian setelah unsur-unsur tadi saya sampaikan, baru menjawab pertanyaan Mas Ki tadi, maka tujuan dari SPIP itu apa? Maka kita kembali lagi ke dalam aturan PKPU nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Maka SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ringkasnya begini, Mas. Tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk memastikan kinerja SPI sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraannya. Itu, Mas Ki. Baik, terima kasih Bu Yustika. Teman pemilih, di putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan di Pilkada tahun 2024 terdapat beberapa daerah, sekitar 24 daerah, 1 pilgub, 20 daerah pemilihan bupati, juga 3 pemilihan wali kota, terdapat pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Akan kita bahas lagi setelah yang satu ini.
Baik teman pemilih, masih di podcast KPU Kabupaten Magetan. Hari ini kita bersama Bu Istika selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magetan. Baik Bu Istika, terkait penyelenggaraan pilkada di tahun 2024, terasa baru kemarin, tentunya ada pernak-pernik story yang membersamai prosesnya. Keputusan KPU Magetan tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tidak memuaskan di beberapa pihak, sehingga mengambil sikap hukum mendaftarkan gugatan perselisihan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Bisa dijelaskan Bu, mengapa gugatan sebuah proses pilkada itu bisa terjadi, termasuk dari 20 daerah itu diantaranya Kabupaten Magetan, Bu Istika? Oke. Sebelumnya mungkin ada dua hal substansif ya mesti yang mendasarinya. Jadi kenapa gugatan itu sampai bisa terjadi? Pertama, karena ada suara rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang kedua, adanya norma yang memang mengatur bahwa pengajuan permohonan gugatan itu terfasilitasi. Jadi ada payung hukumnya. Jadi adanya suara rakyat yang harus dipertanggungjawabkan bahwa pasangan calon yang telah memiliki amanat suara rakyat tadi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan suara elektoral rakyat yang diterima mereka kepada publik. Salah satunya ya melalui mekanisme konstitusional. Yang kedua, karena tadi saya sampaikan ada norma pengaturnya. Maka kalau bicara tentang norma pengatur, lagi-lagi kita kembali kepada payung hukumnya. Di mana itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah beberapa kali kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 158 ayat 2 huruf C. Dan bisa saya sampaikan bahwasannya peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan. Dapat mengajukan tadi ya? Dapat, ya, tapi dapat mengajukan. Artinya bukan sesuatu yang wajib, Mas Ki. Kalau merasa itu perlu diajukan karena ketemu hal-hal yang signifikan untuk diajukan, ya dapat mengajukan. Silakan diajukan. Terfasilitasi di M. Nah, ketentuannya apa? Maka kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Magetan jumlahnya penduduk berapa, Mas Ki? Kurang lebih 700 sekian ya. Ya. Maka Magetan masuk ke dalam huruf C ini. Jadi memiliki jumlah penduduk 500 sampai 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling besar sebanyak 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kota. Lalu apa yang digugat? Kan begitu pertanyaannya. Secara normatif ada ini payung hukumnya. Lalu apa yang digugat? Nah, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Magetan yang telah dikeluarkan nomor 1676 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 ditetapkan perolehan suara nomor 1, paslon nomor 1 mendapatkan perolehan suara 13747 suara. Paslon 2 mendapatkan 13124 suara. Paslon 3 mendapatkan 1
36083 suara. Nah, perolehan suara masing-masing paslon di kisaran kurang lebih 30% dari jumlah akumulasi suara sah pemilihan masing-masing. Dengan selisih perolehan suara paslon 1 dengan paslon 2 adalah kurang lebih kisaran 1,5%. Sementara selisih untuk perolehan suara paslon 1 dengan paslon 3 0,31%. Aturan tadi kalau jumlah penduduknya 500 sampai 1 juta kan 1%, Mas Ki. 1%. Artinya di sini sudah ketemu ruang atau sudah ketemu celah untuk bisa mengajukan gugatan sengketa, sehingga norma hukum mengajukan gugatan sengketa hasilnya telah terpenuhi. 1,5% tadi. Iya, 0,31% tadi. Kalau 1,5% kan kelebihan masih, Kelebihan, ya. karena kita 1% maksimal. Nah, persentase selesai perolehan suara antara paslon 1 dengan paslon 3 kurang dari 1%, yaitu di kisaran 0,31%. Maka sebagaimana diatur pasal 158 ayat 2 huruf C, melengangkan paslon nomor 3 mendaftarkan gugatan perselisihan hasil ke MK atas keputusan KPU Magetan. Itu Mas Ki. Jadi kenapa ada gugatan itu? Baik Bu, kita bicara Magetan ada 4 TPS, kebetulan itu ada di Iya, betul. TPS 1, TPS 4 Kinandang, TPS 9 di Desa Selotinata, serta TPS 1 di Nguri. Mungkin tentunya teman-teman pemilih di Magetan bisa diberikan gambaran mengapa PSU bisa terjadi di Magetan, termasuk di TPS tersebut, Bu. Iya. Divisi hukum ini kan divisi yang berkepastian hukum, Mas Ki. Karena menjamin pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini adalah sesuai dengan yang sudah diatur, sebagaimana yang sampaikan di atas tadi. Maka jawabannya adalah yang pasti, karena menjalankan konstitusi dan menjamin kepastian hukum dilaksanakan sebagai mestinya. Yang pasti itu, Mas Ki. Tapi mari kita bedah dulu, mengapa ada PSU? Kan begitu? Iya. Jadi PSU ini sudah diatur, Mas Ki, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 112. Ada 2 hal. Kenapa ada PSU? Yaitu pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Jadi, untuk poin yang pertama ini tentu tidak melekat pada kejadian yang ada di Magetan. Terus kemudian yang kedua, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Misalnya 1, pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus atau menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Kemudian yang keempat, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda. Dan yang terakhir adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Nah, apakah Magetan ada di dalam unsur tersebut? Maka mari kita lihat dulu. Keterangan ini kita lihat pada PKPU 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Di pasal 49. Yang di sini akan secara jelas kenapa PSU di Magetan bisa terjadi. Jadi pemungutan suara ulang di pasal 49 dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena 1, bencana alam dan kerusuhan atau keadaan tertentu. 2,
rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi. Jadi 1, 2 ini sudah sesuai dengan yang undang-undang tadi. Nah, di sini ada satu tambahan lagi, poin tambahan lagi, yaitu karena putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena di sini di PKPU ini secara jelas kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, ini sejalan dengan yang terjadi di Magetan. Nah, terhadap peristiwa yang di Magetan ada gugatan hasil yang kemudian dilayangkan ke MK, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam nomor 30/PHPU.BUP 23/2025, yaitu ada beberapa putusan dalam eksepsinya, yaitu menolak eksepsi termohon. Termohon itu siapa? KPU Kabupaten Magetan. Jadi semua eksepsinya termohon itu ditolak untuk seluruhnya, Mas Gi. Iya, termasuk eksepsinya pihak terkait. Pihak terkait itu adalah pasangan calon yang lain. Itu ditolak untuk seluruhnya. Terus kemudian dalam pokok permohonannya itu, isi dari putusan itu adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Jadi tidak seluruhnya, untuk sebagian saja. Kemudian menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Magetan nomor 1674 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS 1 Desa Kinandang, TPS 4 Desa Kinandang, TPS 1 Desa Nguri, dan TPS 9 Desa Silotinata. Jadi yang lain-lain itu dianggap tetap berlaku sesuai dengan keputusan yang ada di keputusan KPU Magetan 16 tadi, 16 berapa tadi, 1676, tetapi terdapat di 4 TPS ini yang kemudian dikecualikan yang memang harus dilakukan PSU. Kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan dan melakukan PSU di 4 TPS tersebut. Dan yang lain Mas Ki, tapi yang paling substansi adalah 3 hal ini. Itu Mas Ki. Baik Bu, ada yang menarik yang disampaikan Bu Istika tadi, tapi yang substansinya adalah terkait perselisihan ini diselesaikan di dalam ring on the track regulasi. Tentunya ini bentuk kedewasaan masyarakat Magetan dalam berkompetisi. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu terkait kedewasaan masyarakat Magetan mensikapi perselisihan ini diselesaikan on the track ke Mahkamah Konstitusi. Seperti kita ketahui bahkan di luar negeri itu setiap ada proses suksesi kepemimpinan tidak diselesaikan di ranah regulasi, tetapi masyarakat Magetan begitu dewasanya mensikapi proses PSU ini dan ujungnya adem ayem Bu. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman pemilih, khususnya teman-teman yang sering koordinasi dengan kita terkait penyelenggaraan, terkait koordinasi kelembagaan kita, serta dengan pihak-pihak partai politik yang begitu dewasanya mensikapi proses ini Bu. Oke, sesungguhnya Magetan ini kan daerah yang cukup aman, familiar untuk berkomunikasi ya Mas Ki ya. Termasuk kita ini terekam dalam satu hubungan yang sesungguhnya harmonis dalam segala hal. Tidak suka ribut, tenang, adem, sebagaimana dinginnya Gunung Lawu ini mengayomi kita Mas Ki. Jadi iya, sehingga Gunung Lawu dan Sarangan ini juga memberikan impact positif terhadap pola perilaku dan cara menghadapi situasi. Saya pikir begitu. Terus kemudian sesungguhnya hal ini tidak serta-merta begitu juga Mas Ki. Ada hal-hal yang dibangun secara erat antara mereka. Misalnya bahwasannya penyelenggaraan ini harus on the track. Itu karena masing-masing elemen, baik itu penyelenggara pemilunya, KPU, Bawaslu, pengawas pemilu, termasuk sistem kepengawasan dan keadilan pemilunya, pemilihnya, terus kemudian komitmen peserta pemilunya untuk mencapai akuntabilitas hasil pemilu itu, mereka memiliki satu tujuan dan keinginan yang sama. Wes Magetan ini adem, selesai
didapatkan hasil pemilihan yang bermartabat, tetapi landai, tetapi tenang, tetapi adem, Sayok rukun ya Bu. sayok rukun, begitu Mas. Saya pikir itu Mas Ki. Baik Bu, saya jadi teringat statement Ketua KPU terdahulu Pak Arief Oke. Budiman bahwa PSU itu sesungguhnya adalah ruang bagi KPU untuk menjaga kepercayaan publik. Ternyata justru menjaga sebagai ruang itu Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu secara statement bahwa adanya PSU itu justru menjadi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga kepercayaan publik gitu. Mungkin gini Mas Ki. Jadi tonggak sejarah baru dalam demokrasi elektoral di Kabupaten Magetan kemarin tercipta ya Mas Ki. Iya. Yaitu apa? PSU. Ya, Yang memang PSU. secara regulasi diatur ya. Iya, yang memang secara regulasi diatur. PSU hasil putusan MK. Pertama kalinya digelar dan merupakan satu-satunya di wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, secara umum pelaksanaan PSU ini berjalan lancar, aman, kondusif, dan diselesaikan dengan tepat waktu. Bahkan atensi dari pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu secara berjenjang di masing-masing tingkatan semakin menguatkan semangat kinerja KPU Magetan sekaligus upaya untuk membuktikan bahwa penyelenggaraan elektoral untuk PSU dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, PSU diselenggarakan dengan yang kemarin difasilitasi live streaming ya, bekerja sama dengan Kominfo. Tujuannya apa? Ya, tidak lain dikandung maksud adalah agar terwujud transparansi penyelenggaraan pemilihan. Itu Mas Ki. Di TPS pun juga live streaming. Iya, live streaming di 4 TPS itu live streaming. Masyarakat bisa menyaksikan. Iya, gitu. betul. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana pelaksanaan PSU pasca putusan MK, itu semua sebenarnya regulatif Mas Gi. Kita tinggal menyampaikannya sebagaimana regulasi sudah ada semua, sehingga penyelenggara pemilu ini dalam melakukan pekerjaan kinerja itu on the track, kembali kepada aturan, kembali kepada undang-undang, berkepastian hukum, sehingga di sana sudah diatur. Ada beberapa pasal, yaitu di PKPU 17 yang saya sampaikan tadi tahun 2024, ada pasal 61, ada pasal 62, ada pasal 63, ada sampai pasal 64. 4 pasal ini yang kemudian kita pedomani untuk melaksanakan PSU pasca putusan MK kemarin, yang kemudian kita laksanakan. Kita kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu, dan pemantau pemilihan terdaftar, termasuk kita melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, pemerintah daerah, pemerintah TNI Polri, terus kemudian melakukan koordinasi dengan berjenjang ke KPU provinsi, meminta arahan dan petunjuk. Juga kita mempersiapkan tentang tenaga ad hoc kita, bagaimana nanti pelaksanaannya, dan yang tidak kalah adalah kita menyiapkan mekanisme pemungutan suara ulangnya bagaimana, kemudian jadwal pelaksanaannya yang tentu ditetapkan oleh keputusan KPU Magetan yang kemarin kalau nggak salah nomor berapa Mbak, kalau nggak salah nomor 7 jadi ditetapkanlah oleh KPU Magetan tentang jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di KPU Kabupaten Magetan, yaitu nomor 7 tahun 2025. Itu Mas Ki. Baik Bu Istika, terima kasih untuk dialog hari ini terkait hukum. Tentunya ini juga bisa menjadi referensi teman-teman mahasiswa, khususnya yang jurusan Fakultas Hukum yang beberapa waktu lalu juga berkenan untuk diskusi di KPU Kabupaten Magetan. Tentu dialog-dialog hari ini bisa menjadi bagian dari referensi KPU Kabupaten Magetan. Baik Bu Istika, di akhir penghujung
kita tutup dengan sebuah cerita begini Bu Istika. Para nabi, utusan serta orang-orang suci itu kan semuanya bertirakat prihatin ya Bu. Kalau di sejarah Islam itu Kanjeng Nabi di usia 25 tahun beliau sudah menyepi di Gua Hira, di gua. Begitu pula Siddhartha Gautama, dia melakukan meditasi di pohon Bodhi, serta Bunda Maria itu puasa makan, kemudian mendapatkan Al-Maidah dari langit sebelum melahirkan. Tentunya kisah-kisah ini menjadi potret penting bahwa tirakat, puasa, menyepi itu, lapar dahaga itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses manusia mengalami pencerahan. Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, Ibu. Mungkin ada yang perlu bisa disampaikan teman pemilih di Kabupaten Magetan. Monggo, Bu. Baiklah, Mas Ki. Menjelang Ramadan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama untuk diri saya sendiri, men-trigger diri saya sendiri, Mas Ki, meng-effort diri saya sendiri, Mas Ki, terkait datangnya bulan suci, bulan tamu agung, tamu istimewa buat kita semua umat Muslim. Selamat datang bulan agung, saya ucapkan. Bulan yang penuh keberkahan. Semoga bulan ini bulan suci, bulan kemuliaan, bulan penuh ampunan, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita secara lahir dan batin, dan nanti kelak akan mencapai hari kemenangan. Kita benar-benar menang dalam keadaan lahir dan batin kita. Itu Mas Ki. Baik, terima kasih Bu Istika untuk kesempatan diskusi podcast kita hari ini di Cerdas KPU Kabupaten Magetan. Demikian teman pemilih podcast hari ini, tentunya jangan lupa pantau di YouTube kami serta media sosial KPU Kabupaten Magetan untuk mengupdate terus informasi kepemiluan di Kabupaten Magetan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.